Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke satu elemen nih, yang namanya mungkin sering Anda dengar, tapi keistimewaannya itu layak banget kita gali lebih dalam. Titanium. Betul. Anda sudah berbagi materi yang menarik ya. Kutipan berjudul Titanium, logam transisi kuat dan serbaguna. Nah, misi kita sekarang adalah membedah info-info kunci dari catatan itu. Kita mau coba pahami kenapa logam ini perannya bisa luas banget, kadang ya mengejutkan gitu. Siap. Catatan Anda ini mulainya dari dasar banget. Titanium, unsur kimia, simbolnya Ti, nomor atom 22. Disebutkan juga posisinya sebagai logam transisi di tabel periodik. Ini mungkin kedengarannya agak kimia banget ya, tapi justru dari sini kita bisa lihat kenapa titanium itu bukan logam biasa. Iya. Mari kita ungkap bareng-bareng apa sih yang bikin dia spesial. Oke, kita mulai dari identitas dasarnya ya. Simbol T, nomor 22. Catatan Anda menempatkannya di kelompok logam transisi. Nah, posisi ini, apakah ini kasih petunjuk awal soal sifat uniknya? Tentu saja. Posisinya di blok logam transisi itu seringkali memang indikasi kalau elemen itu punya sifat fisik dan kimia yang menarik dan serbaguna. Logam transisi itu kan dikenal bisa bikin senyawa berwarna, punya tingkat oksidasi macam-macam, terus seringnya keras, titik lelehnya tinggi. Nah, untuk titanium, posisinya ini jadi dasar dari kombinasi sifatnya yang luar biasa, yang nanti kita bahas lebih lanjut. Sumber Anda juga nyebutin tampilan fisiknya, warnanya perak keabu-abuan gitu. Perak keabu-abuan. Oke, warnanya memang cukup umum ya buat logam, tapi yang benar-benar bedain titanium, seperti yang ditekankan di materi Anda, itu kombinasi sifatnya. Yang paling sering disebut-sebut itu ringan tapi kuat banget. Ini kedengaran agak kontradiktif ya. Biasanya kan kita mikir yang kuat itu ya berat, kayak baja gitu. Iya, ini memang salah satu paradoks yang bikin titanium itu jadi sangat berharga. Secara teknis, seperti disebut di catatan Anda, ini soal rasio kekuatan terhadap beratnya. Strength to weight ratio ya, itu tinggi sekali. Oh gitu? Artinya, kalau kita ambil sejumlah titanium sama logam lain dengan volume atau berat yang sama, titanium itu akan nunjukin kekuatan yang jauh lebih superior dibanding banyak logam struktural umum lainnya, termasuk beberapa jenis baja dan paduan aluminium. Jadi, Anda dapat kekuatan luar biasa tanpa dihukum bobot berlebih. Ini kunci kenapa titanium jadi material pilihan kalau performa dan efisiensi itu penting banget. Jadi bukan cuma kuat, tapi kuat untuk bobotnya. Itu ya bedanya. Oke, selain kombinasi juara ini, catatan Anda juga menyoroti soal tahan korosi. Bahkan disebut spesifik tahan terhadap air laut sama klorin. Nah, seberapa signifikan ini ketahanannya dibanding logam lain? Sangat signifikan. Ketahanan korosi titanium ini luar biasa, apalagi di lingkungan yang bisa dibilang agresif banget. Air laut misalnya, itu kan korosif sekali ya karena garamnya banyak logam termasuk stainless steel aja kadang dalam kondisi tertentu bisa kena korosi atau pitting di lingkungan laut jangka panjang. Titanium di sisi lain hampir bisa dibilang inert. Nggak bereaksi dia sama air laut. Sama juga dengan banyak bahan kimia industri termasuk klorin basah, kemampuan bertahan ini bukan cuma soal umur pakai yang lebih panjang, ya, tapi juga keandalan di kondisi ekstrim. Kondisi di mana kalau materialnya gagal, akibatnya bisa fatal atau mahal banget. Iya, kebayang. Jadi awetnya itu bukan cuma di kondisi biasa, tapi justru pas di lingkungan yang keras. Ini pasti buka banyak peluang aplikasi di area yang menantang ya. Oke, sejauh ini kita udah kumpulin. Ringan, kuat banget, terus tahan karat luar biasa. Tapi catatan Anda belum selesai nih nyebutin keunggulannya. Ada istilah biocompatible. Nah, ini dia. Ini kedengarannya penting banget, apalagi kalau nyangkut tubuh manusia. Artinya apa sih sebenarnya biocompatible itu? Istilah biocompatible ini, ini salah satu properti titanium yang dampaknya paling besar dan benar-benar ngubah lanskap teknologi medis. Biokompatibel itu artinya materialnya nggak berbahaya atau nggak beracun buat jaringan hidup. Tapi lebih dari itu, khusus buat titanium, ini artinya tubuh kita itu nggak cuma bisa menolerir, tapi cenderung nggak menolak. Oh. Jadi nggak ada reaksi imun negatif atau peradangan yang signifikan pas titanium kontak sama jaringan tubuh, bahkan buat waktu yang lama banget. Ini beda sama banyak material lain yang bisa memicu respons penolakan dari sistem imun kita.
Nah, kemampuan diterima oleh tubuh ini yang bikin dia jadi material emas untuk aplikasi medis internal. Wow, jadi bukan cuma nggak beracun, tapi tubuh kita kayak berteman gitu ya sama dia? Ini pasti alasan utama kenapa dipakai di medis, yang nanti kita bahas lagi. Selain diterima tubuh, catatan Anda juga nyebutin kemampuannya nahan suhu tinggi. Seberapa panas sih yang bisa dia tangani? Titanium dan paduannya itu bisa mempertahankan kekuatan sama stabilitas strukturalnya di temperatur yang jauh lebih tinggi dibanding katakanlah paduan aluminium atau magnesium. Meskipun memang nggak setahan beberapa superalloy basis nikel atau kobalt untuk suhu yang ekstrim banget ya, titik leleh titanium itu kan relatif tinggi, sekitar 1668 Celcius. Dan kemampuannya mempertahankan sifat mekanik di suhu beberapa ratus derajat Celcius itu bikin dia cocok banget buat aplikasi di mana panas jadi faktor penting. Ini krusial kalau kita mikir lingkungan kayak mesin jet atau proses industri tertentu. Oke. Jadi kita udah kumpulin nih profil super dari titanium ini berdasarkan catatan Anda. Rasio kekuatan berat fantastis, tahan korosi hebat bahkan di air laut, bisa diterima tubuh manusia, dan tahan suhu tinggi. Kombinasi sifat ini rasanya kayak daftar harapan para insinyur sama desainer ya. Ini pasti yang ngejelasin kenapa penggunaannya luas banget. Pastinya. Mari kita lihat bidang-bidang aplikasi kunci yang disorot di materi Anda. Industri dirgantara disebut salah satu pengguna utama. Tepat sekali. Industri dirgantara itu salah satu pionir lah dalam memanfaatkan titanium secara besar-besaran. Bayangkan setiap kilogram bobot yang bisa dihemat di pesawat terbang, itu artinya penghematan bahan bakar yang signifikan selama umur pesawat. Iya, betul. Atau bisa juga peningkatan kapasitas muatan, atau peningkatan maneuvrabilitas buat pesawat militer. Nah, rasio kekuatan berat titanium yang superior itu bikin dia pilihan ideal buat komponen struktural penting, kayak rangka badan pesawat atau airframe, terus komponen landing gear, pengencang atau fasteners. Selain itu, tahan panasnya itu bikin dia krusial buat bagian-bagian mesin jet, misalnya bilah kompresor, cakram, casing mesin, yang operasinya di suhu dan tekanan tinggi banget, di mana material lain mungkin udah nggak kuat. Kebayang sih pentingnya hemat berat di penerbangan. Jadi titanium bantu pesawat terbang lebih efisien, mungkin lebih cepat juga ya. Nah, dari ketinggian di angkasa, kita turun ke area yang lebih personal ya, tubuh kita sendiri. Tadi udah dibahas soal biokompatibilitas. Catatan Anda nyebutin penggunaan titanium di medis buat alat bedah, implan tulang, bahkan gigi palsu. Gimana sifat-sifatnya berperan di sini? Nah, disinilah sifat biokompatibel, kekuatan, sama tahan korosi itu ketemu. Untuk implan yang ditanam di dalam tubuh kayak pengganti sendi panggul, sendi lutut, terus pelat dan sekrup buat nyambung tulang patah atau implan gigi, titanium itu material pilihan utama. Biokompatibilitasnya mastiin tubuh nggak nolak, jadi memungkinkan proses penyembuhan. Bahkan ada namanya osseointegration, tulang bisa nyatu ke permukaan implan. Wah, nyatu ya? Ya, itu penting banget buat stabilitas jangka panjang. Terus kekuatannya dibutuhkan buat nahan beban fisik sehari-hari. Apalagi implan sendi dan tulang kan. Dan tahan korosinya itu mastiin implan nggak rusak oleh cairan tubuh selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Kalau buat alat bedah, titanium disukai karena ringan, jadi dokter bedahnya nggak cepat lelah, kuat, tahan korosi, sama proses sterilisasi bolak-balik, dan non-magnetik. Ini penting kalau dipakai bareng MRI misalnya. Dampaknya ke kualitas hidup pasien pasti luar biasa ya. Punya implan yang awet dan bisa nyatu baik sama tubuh. Tapi penggunaan titanium ini gak cuma buat yang serius kayak penerbangan atau medis ya. Catatan Anda juga nyebutin penggunaannya di barang-barang gaya hidup, kayak perhiasan sama jam tangan. Apa yang bikin menarik di sini? Cuma tampilannya aja? Tampilannya yang modern sama warnanya memang menarik, tapi ada alasan fungsional yang kuat juga. Pertama, ringannya itu bikin perhiasan atau jam tangan titanium nyaman banget dipakai, hampir nggak kerasa gitu. Kedua, dia relatif tahan gores dibanding logam mulia kayak emas atau perak. Jadi tampilannya tetap bagus lebih lama walau dipakai tiap hari. Oh iya juga ya. Ketiga, dan ini penting banget buat banyak orang, sifat biokompatibelnya tadi berarti dia hipoalergenik. Banyak orang kan alergi sama nikel yang sering ada di paduan logam lain, bisa bikin iritasi kulit. Titanium murni itu bebas nikel dan jarang banget bikin reaksi alergi. Jadi, ya kombinasi nyaman, awet,
estetika modern, dan hipoalergenik ini bikin dia pilihan populer buat cincin, gelang, anting, dan terutama jam tangan berkualitas. Menarik sekali ya. Ternyata ada pertimbangan teknis yang kuat ya di balik milih material buat aksesori. Dari gaya hidup, kita pindah ke dunia performa. Olahraga. Catatan Anda nyebutin penggunaan titanium di rangka sepeda sama tongkat golf. Ini pasti balik lagi ke soal kekuatan dan bobot ya. Persis. Di dunia olahraga kompetitif, setiap gram berat dan setiap peningkatan kekuatan itu bisa jadi pembeda antara menang sama kalah. Buat sepeda balap atau sepeda gunung kelas atas, rangka titanium itu nawarin kombinasi idaman. Ringan banget buat akselerasi sama nanjak lebih gampang, kuat dan tahan lama buat nahan tekanan balapan atau medan berat. Dan juga dia punya sifat peredam getaran alami yang bikin lebih nyaman dibanding beberapa material rangka lain yang kaku banget. Nyaman juga ya. Nah, buat tongkat golf, terutama kepala driver, pakai titanium itu memungkinkan desainer bikin kepala tongkat yang lebih besar. Jadi, sweet spot atau area pukulan optimalnya lebih luas tanpa bikin terlalu berat. Ini bantu pegolf mukul bola lebih jauh dan lurus dengan lebih konsisten. Sekali lagi ya, itu tadi, rasio kekuatan terhadap beratnya yang tinggi jadi bintangnya di sini. Jadi dari pesawat jet sampai sepeda balap, prinsipnya mirip ya. Maksimalkan kekuatan sambil minimalin bobot. Catatan, Anda nyebutin satu lagi area penggunaan penting. Titanium nggak selalu dipakai murni, tapi juga sebagai komponen dalam paduan logam atau alloy. Bisa dijelasin dikit soal ini? Benar sekali. Meskipun titanium murni aja udah hebat sifatnya, para ahli metalurgi ngemuin kalau dengan mencampurkannya sama elemen lain dalam jumlah terkontrol, kita bisa menyempurnakan atau ningkatin sifat-sifat tertentu buat aplikasi yang lebih spesifik. Ini namanya bikin paduan atau alloy. Contohnya, paduan titanium paling umum itu T6Al4V. Ada sekitar 6% aluminium sama 4% vanadium. Itu jauh lebih kuat dari titanium murni dan bisa tahan kekuatan itu di suhu lebih tinggi. Makanya jadi pilihan utama buat banyak aplikasi dirgantara dan medis. Oh, jadi dicampur biar lebih pas lagi ya? Iya, betul. Nambahin titanium ke baja juga bisa ningkatin kekuatan, tahan korosi, sama tahan panas baja itu. Kemampuan buat disesuaikan lewat paduan ini makin memperluas fleksibilitas dan jangkauan penggunaan titanium di berbagai sektor industri. Sungguh luar biasa ya, gimana satu elemen bisa se-fleksibel itu. Kalau kita coba rangkai gambaran besarnya nih dari semua obrolan kita, berdasarkan materi Anda, titanium ini muncul sebagai material dengan kombinasi sifat yang langka banget. Dia kayak menentang intuisi gitu. Ringan tapi kuatnya luar biasa. Dia tahan serangan kimia di lingkungan paling keras sekalipun. Betul. Dia bisa diterima bahkan nyatu sama tubuh manusia. Dan dia tetap tangguh di bawah suhu tinggi. Persis. Yang bikin dia begitu fundamental di teknologi modern itu bukan cuma satu sifat unggul, tapi sinergi dari semua sifat ini. Jarang banget ada material yang bisa memenuhi daftar persyaratan yang begitu beragam dan seringkali bertentangan gitu. Kemampuan titanium buat performa tinggi di lingkungan yang beda-beda banget, dari ruang hampa di luar angkasa, tekanan dan panas di mesin jet, lingkungan kimia di pabrik, sampai lingkungan biologis kompleks di dalam tubuh kita. Itu nunjukin betapa unik dan berharga material ini. Dia contoh sempurna gimana pemahaman mendalam soal sifat material di tingkat atomik bisa diterjemahkan jadi solusi rekayasa yang mengubah dunia di banyak skala. Eksplorasi yang mencerahkan banget, berangkat dari catatan yang Anda bagikan. Terima kasih ya sudah memberikan materi yang kayak info ini soal titanium. Sama-sama. Kayak bagian dari diri sendiri. Iya. Ini kombinasi sifat yang benar-benar menakjubkan ya, yang ditawarkan satu elemen dari tabel periodik. Memang sebuah kombinasi yang luar biasa. Dan kalau kita renungkan semua aplikasi yang udah dimungkinkan selama titanium saat ini, berdasarkan sifat-sifat yang tadi kita diskusikan dari catatan Anda, mungkin ada satu pertanyaan menarik nih buat Anda. Bawa pulang ke rumah. Mengingat tren teknologi kan terus mendorong batas-batas material ya. Butuh solusi yang lebih ringan lagi, lebih kuat lagi, lebih tahan lama, mungkin juga lebih berkelanjutan. Kira-kira inovasi baru apa lagi ya yang bakal muncul di masa depan dengan memanfaatkan lebih jauh potensi unik dari titanium ini? Di bidang mana lagi kita mungkin bakal lihat logam serbaguna ini main peran transformatif selanjutnya? Pertanyaan yang sangat relevan untuk kita pikirkan bersama ya. Dengan pemikiran tersebut, kita akhiri dulu sesi pembahasan mendalam kita kali ini mengenai kekuatan ringan yang mengubah dunia, titanium.